artinya yang selalu melampaui batas, menolak hukum Islam. Semua pemerintah yang tidak mengatur negara dengan hukum Islam itu tauhid. Termasuk pemerintah Indonesia ini tauhid. Mudah-mudahan ada pegawai negeri yang hadir ini supaya mengerti. Ya, karena apa? Dia menolak Indonesia ini diatur dengan hukum Islam. Tidak ada gunanya kalau tujuannya tidak merubah Indonesia ini menjadi negara diatur dengan hukum Islam. Meskipun mati semua, tidak apa-apa. Pemerintah yang melarang hukum Islam itu penjajah. Malah yang aneh sekarang ini, sejak mulai Soekarno, hukum tauhid dibuang, tapi hukum syirik ditegakkan, yaitu demokrasi. Demokrasi itu syirik besar, buatan orang kafir. Demokrasi itu, ya memang saya teroris. Katakan betul saya teroris. Jadi semua alumni Al-Mu'min ini saya ajak untuk berjuang mati-matian menegakkan Islam supaya kita bisa mengamalkan Islam secara bersama. Itulah arah perjuangan kita, mengamalkan Islam secara berjamaah dalam bentuk khilafah. Jadi daulah dan khilafah. Kepada semua alumni Al-Mu'min ini menerangkan ini kepada masyarakat. Terangkan kalau perlu kepada polisi juga terangkan, menegakkan Islam yang sebenarnya. Ya, sekali lagi, Islam harus berkuasa, tidak boleh dikuasai. Bagi kami, negara kami Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam dan itu harga mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya akan mencoba menanggapi pernyataan atau ceramah statement dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir di dalam pertemuan alumni Ngruki di seluruh Indonesia. Dan beliau mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara taghut dikarenakan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah atau berhukum dengan hukum Islam, maka itu adalah negara taghut. Menurut saya ini adalah pendapat jahil terhadap waqi'ul hal, ya, jahil dalam masalah rincian, ya, tentang kondisi, ya, terhadap negara-negara yang sebetulnya, ya, dia menolak syariat Islam itu apakah dengan menolak secara juhud yang punya konsekuensi dia murtad, ataukah memang Indonesia belum mampu dikarenakan adanya darurat keadaan, adanya beberapa rukhsah. Sebagaimana kita tahu di dalam sejarah umat Islam, kita dengar ada seorang Raja Najasyi Soleh. Dalam Minhajus Sunnah, dalam Majmul Fatwa Ibnu Taimiyah, itu dijelaskan bagaimana bahwasanya dalam sejarah Raja Najasyi itu belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah membaca Quran, tetapi dia percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu sudah cukup menjadikan dia sebagai seorang pemimpin yang soleh, yang ketika kematiannya para sahabat disuruh dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyolatinya. Karena keadaan Raja Najasyi yang belum menegakkan syariat Islam pada saat itu secara kafah dan dia tidak mampu untuk berhijrah, itu bukan berarti kemudian dia langsung disempeli oleh taghut. Indonesia tentu jauh lebih bisa menerapkan. Di kita ada pengadilan agama. Jikalau kita lihat ke Aceh itu menjadi namanya mahkamah syariah. Dan ketika berbicara tentang ketaatan, ya, maka selalu mengatakan Rasulullah SAW, wa ma'amaratukum, ya kan, bihi fa'tu mastata'tum. Ya, apa yang diperintahkan untuk kalian, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Dalam masalah larangan, ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, manahaitukum anhu fajtanibuh, ya, apa yang dilarang oleh kalian maka cegahlah, ya, maka jauhilah semampu, ya, maka jauhilah, maka tidak tawar-menawar gitu. Nah, dalam masalah-masalah haram, kenapa dalam masalah-masalah bahaya di dalam syariat Islam itu memang harus mutlak, ya, untuk ditinggalkan, tidak ada tawar-menawar. Tapi dalam ketaatan, perintah untuk menegakkan syariat, untuk beramal soleh, menegakkan syariat itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kenapa para ulama-ulama tidak mau mengkafirkan, menjadikan negara ini negara taghut atau negara kafir dan sebagainya. Karena memang negara yang pernah ditegakkan syariat Islam itu tidak akan berubah menjadi negara kafir, negara taghut, dikarenakan dikuasai oleh orang-orang munafik misalnya, atau orang-orang kafir sekalipun. Makanya untuk itu salah besar kalau kemudian menjuluki Indonesia sebagai negara taghut, ya, yang nanti ujung-ujungnya menjadi negara kafir. Dan kita bisa melihat, ya, beberapa kali misalnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menyuruh kita untuk hijrah dari Indonesia karena Indonesia adalah negara kafir. Katanya kemarin mengakui, ya, Pancasila itu bukan syirik dan sebagainya.
Nggak begitu seorang ulama. Ini harus masalah-masalahnya harus dirinci. Tidak serta-merta kemudian kita hukumi sebagai kafir. Ketika apa? Ketika menegakkan syarat itu belum mampu untuk dilakukan. Bukan berarti kemudian Pak Jokowi, pemerintahan sebelumnya, itu mengatakan bahwa Indonesia negara kafir. Tidak. Perlu ada rincian-rincian. Makanya para ulama di dalam kaidah usul ketika belum bisa menegakkan syariat secara utuh, itu bukan berarti ditinggalkan semuanya. Ada kaidah usul yang mengatakan misalnya mala yudraku kulluh la yatraku kulluh. Kalau kita belum bisa menegakkan semuanya, belum bisa melaksanakan semua, bukan berarti ditinggalkan semuanya. Kalau Indonesia baru 30%, 40% menjalankan syariat Islam yang diimplementasikan dalam pengadilan agama, seperti baru bisa menikahkan, baru mawaris, baru tingkatan-tingkatan misalnya hanya khusus-khusus untuk perintah-perintah misalnya adopsi anak. Ya, itu aja kita syukurin. Ya, bukan berarti kemudian baru bisa menegakkan 30% dari total syariat lalu Anda kafir-kafirkan, Anda tagut-tagutkan. Itu bukan sikap yang bijak, ya. Bahkan memprovokasi semua para alumni, memprovokasi orang-orang untuk mengangkat senjata untuk berjihad. Ini nggak betul ini. Bahkan dia katakan di dalam ceramahnya tadi mau baku bunuh sampai hampir semua mati tidak tegaknya syariat Islam. Ini kaulnya siapa gitu? Saya tahu ini perkataannya Muhammad Ibnu Atik, ya, yang ketika dia ingin memperjuangkan negaranya dan sebagainya, ya demi untuk kepentingan politik daripada keluarga Suud dan sebagainya, ya lalu kemudian dia kafirkan yang tidak sesuai dengan pemahaman kelompok-kelompok Najd. Lalu kemudian nggak apa-apa baku bunuh sampai habis semua seluruh penduduk daripada tidak tegaknya syariat Islam. Tidak tegaknya syariat Islam, apakah ditolak secara juhud ataukah memang ditunda sampai waktu kepada yang tepat? Ini harus masalah rincian yang tidak serta-merta Anda bisa kafirkan begitu saja. Ini mungkin tanggapan saya terhadap komentar daripada ceramahnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang kita sayangkan masih memakai pola-pola yang lama, memprovokasi umat untuk kemudian membenci kepada bangsa dan negara ini. Sekian komentar saya terhadap ceramah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir belum lama ini. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya dari semua ini. Ila muwafiq ila aqwamit thoriq wa afi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.